Dituntun oleh ayah bunda untuk bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai, di rumah Allah yang Allah rahmati. Bagaimana kehidupan kita, yang beginilah hidup kita Bapak Ibu. Sama juga seperti Allah ingin gambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu asra bi'abdihi, Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Digambarkan oleh Allah bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, dan kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Di sana juga ada masjid, yaitu Baitul Ma'mur. Dari masjid ke masjid ke masjid. Jadi artinya Bapak dan Ibu, perjalanan kehidupan orang-orang yang beriman itu, dia akan menggapai sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup apabila dia ibadah yang paling utama adalah dari masjid ke masjid dan ke masjid. Artinya dimanapun kita tinggal, jangan lupakan masjid. Ini yang paling utama Bapak dan Ibu. Orang-orang yang hadir ke masjid, Rasulullah SAW menyampaikan adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Itu kalau sifatnya secara umum. Ya Allah, ampunkan dosa mereka, ya Allah, rahmati mereka. Ini kalau secara seperti ini, Allah merahmati kita, itu doa para malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ini selalu secara pribadi. Ya Allah, ampunkan dosa dia, ya Allah, rahmati dia. Ini bukan doa manusia Bapak Ibu, tapi doanya para malaikat, orang yang senantiasa di masjid. Jadi orang yang tidak ke masjid Bapak Ibu tidak mendapatkan doa malaikat ini. Nah, di subhanallah, subuh yang mulia ini, semoga kita ini menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, yang merupakan bagian daripada doanya para malaikat yang suci. Amin, amin, amin ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir-akhir zaman seperti ini Bapak dan Ibu, kita sadar ataupun tak sadar, kita harus membuka mata kita bahwa kita yang hadir hari ini adalah merupakan hasil daripada bimbingan orang-orang generasi-generasi terdahulu.
yaitu ayah dan ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu kita soleh dan solehah seperti ini bukan karena hari ini, tapi karena ada bimbingan dan arahan dan didikan ayah dan ibu kita beberapa tahun yang lalu. Sekarang kepada ibu, ketika hari ini kita sudah soleh dan solehah, perhatikan menjadi generasi ke depan setelah kita nanti adalah generasi yang seperti kita, baik dan soleh dan soleh. Bagaimana dan seharusnya orang tua akan resah memikirkan anak-anak dan generasi-generasi setelah kita tak ada. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini Bapak dan Ibu, ada dua generasi yang harus kita khawatirkan. Kita ini orang tua sekarang ini harus khawatir generasi kita ke depan. Generasi artinya anak-anak yang kita lahirkan ke depan harus kita khawatirkan tentang dua ini. Dan ketika Allah menyampaikan ini pasti, dan itu pasti Bapak Ibu, tidak bergeser. Hendaklah kami khawatir kepada Allah. Itu kekhawatiran Bapak Ibu, bahwa kelak setelah kamu sudah tak ada, setelah kamu mati besok kata Allah, akan lahir, akan datang, akan tinggal anak-anak kalian itu anak-anak yang adha'us shalah wa taba'us syahawat. Anak-anak yang melalaikan sholat, tidak mau sholat dan senantiasa memperturutkan kehidupan hawa nafsu dunia. Ini Bapak Ibu persoalan dalam Al-Quran Allah sampaikan. Ketika Allah menyampaikan sesuatu dan ini merupakan hukumnya pasti. Tidak sholat, mak kita sholat, kita tidak sholat, dengan tali pinggang kita kena libas. Walaupun libasannya tidak sakit, hanya untuk libasan pukulan untuk mendidik. Hari ini Bapak dan Ibu jangankan pukul anak mendidik, menyuruh anak sholat pun hari ini sudah takut kepada anak. Itu kalau orang tua peduli. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya orang tua tak peduli sama sekali. Orang tua hari ini ada yang lalai dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak pikirkan anak. Apakah anak sholat, apakah anak ke masjid, apakah anak bisa ngaji? Lah, hanya masalah, tidak ada masalah dengan kita. Yang penting dirimu adalah orang yang soleh dan soleh. Hari ini orang tua kita yang soleh Bapak Ibu, kita soleh dengan sendirinya, tapi anak-anak tidak kita pedulikan, Allah akan berlembar. Kesalahan kita hari ini tidak mengingatkan anak untuk masjid, tidak mengingatkan anak untuk sholat, tidak mengingatkan anak untuk baca Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, kalau anak, kalau generasi, kalau orang tua hari ini sudah meninggalkan sholat, dipastikan Bapak Ibu hidup keluarga adalah dunia, 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 dunia. Coba Bapak Ibu perhatikan kehidupan kita ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, anak kita hari ini Bapak dan Ibu tidak punya adab, tidak punya nilai, tidak punya etika. Anak siapakah mereka itu? Mereka adalah anak-anak kita. Tanggung jawab kita. Apakah kita mengatakan ya Allah itu untuk urusan polisi aja lah, ya Allah itu urusan daripada tentara aja lah, TNI aja lah, karena mereka akan lah. Tidak bisa mereka menegakkan keamanan tanpa ada peran orang tua di rumah masing-masing. Tidak bisa. Mereka juga capek juga menjaga keamanan dan keamanan terus keamanan seperti itu. Kalau keamanan di rumah tidak kita jaga, maka siapapun bagaimanapun tidak akan bisa tercerah. Tidak bisa tercerahkan dengan baik dalam sistem kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan, "Fasawfa yalqawna ghayya." Kalau anak generasi yang sudah meninggalkan sholat, memperturutkan kehidupan hawa nafsu dunia Bapak dan Ibu, dipastikan generasi ini akan bergeser, melangkah, melaju menjadi generasi-generasi yang sesat dan mampu dan akan berusaha untuk menyesatkan orang lain. Bapak dan Ibu, seharusnya peran kita orang tua hari ini adalah bagaimana berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Fatir pada ayat 29. Inilah generasi yang kita harapkan hari ini Bapak Ibu. Inilah generasi yang diharapkan oleh Allah kepada kita orang tua. Innal ladzina yatluna kitaballah
kebenciannya, kita pun marah. Karena mereka membakar Al-Quran dengan kebencian mereka. Mereka menghina Quran dengan membakar Quran kita. Dan kita pun membuat orasi-orasi, memberikan sikap betapa bencinya kita kepada orang-orang yang menghina, yang membakar dan mencaci Al-Quran. Tapi waktu lupakah kita Bapak Ibu? Hari ini ada orang-orang dalam keluarga kita. Hari ini Bapak Ibu ada anak-anak kita yang kita lahirkan, yang kita susui, kita besarkan dia dengan cinta dan penuh kasih sayang kita. Kita ambil uang, kita keluarkan uang untuk anak kita sekolah kuliah sampai tinggi-tinggi. Tapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Anak-anak kita hari ini tidak bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita hari ini Pak jauh daripada Al-Quran. Pertanyaan kita Bapak Ibu, ketika anak jauh dari Al-Quran, bukankah anak ini menghina Al-Quran? Ketika anak kita hari ini tidak pandai membaca Al-Quran, bukankah ini anak-anak kita yang mencaci maki Al-Quran? Terkadang kita Pak Ibu tidak sadar hal yang seperti ini. Membenci orang yang membakar Al-Quran, iya, bahagian daripada keimanan kita. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, jangan lupa Bapak Ibu, di dalam rumah tangga kita ada orang-orang yang kita besarkan yang menghina, yang mencaci maki dan menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu. Itulah terkadang anak-anak kita. Terkadang kita lupa juga. Karena kita sering melihat yang jauh, terkadang kita lupa yang terdekat dengan kita. Bapak Ibu lihatlah kita yang hadir masing-masing ini. Kita punya anak 5, lihat anak 5 itu berapa orang yang sudah bisa Al-Quran, berapa orang yang belum bisa Al-Quran. Perhatikanlah masing-masing kita Pak. Saya yang mengingatkan kembali kepada kita dan termasuk untuk diri saya sendiri. Ada anak kita 5 Pak, berapa orang yang sudah bisa baca Al-Quran? Berapa anak yang sudah bagus bacaan Al-Quran? Kalau ada 3 anak yang sudah bagus baca Al-Quran, yang 2-nya belum bisa baca Al-Quran dan kita abaikan mereka baca Quran, artinya sama juga kita membesarkan orang-orang anak-anak yang menghina, mencaci maki dan menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu. Dan itu sama juga seperti orang-orang kafir yang membakar Al-Quran. Tapi terkadang kita lupa hal yang seperti itu. Allah mengingatkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniya. Tidak akan pernah rugi generasi seperti ini. Orang yang senantiasa dengan Al-Quran dan senantiasa dia dengan sholat dan senantiasa dia berinfak, mengeluarkan infak sedekah. Ini Pak 3 generasi yang Allah ingatkan. Inilah yang penting bagi kita. Didik generasi anak-anak kita yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Besok Bapak, ketika kita mati besok Bapak tadi, maaf saya katakan, bila pun tidak ada orang Pak yang datang ke kubur kita membaca Al-Quran Pak di kuburan kita, lah, tidak ada masalah Pak. Kita sudah bawa Al-Quran sendiri ketika kita hidup. Ini Pak hari ini. Saya ulang kalimat ini Pak. Meskipun ketika kita mati besok Pak, tidak ada orang yang datang ke kuburan kita Pak membaca Al-Quran di kubur kita, tidak ada masalah Pak. Tak rugi kita Pak. Kenapa? Karena kita sudah bawa Al-Quran yang ada di tubuh kita sendiri, di kepala kita sendiri, di lisan kita sudah bawa sendiri. Dan itu modal yang paling utama dalam hidup kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak dan Ibu, seandainya ini tidak ada sama sekali semakin. Anak-anak tidak ada yang bisa baca Al-Quran, kita tidak ada yang baca Al-Quran, dan sedih kita. Sedih kita. Belum lagi ada keluarga kita, anak-anak kita yang tidak sholat. Belum lagi anak-anak kita yang pelit. Sudah sukses dia pelit dia. Sudah sukses dia pikir dia tak mau berinfak, tak mau bersedekah. Maka Allah ingatkan kepada kita Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, didik anak-anak kita, anak-anak yang tetap membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dan jangan pernah kita berpikir akan bisa apa ke depan kalau anak kita hanya dengan Quran. Akan bisa apa kalau anak kita ini tidak dekat dengan agama? Bapak Ibu, rombah pola pikir kita ini Bapak Ibu. Didik anak-anak ini menjadi pendidikan agama. Arahkan anak ini kepada pendidikan agama. Arahkan mereka.
Bapak Ibu kita mungkin paham semuanya, orang yang bersawah Pak, ketika dia menanam padi, dipastikan rumput akan ikut tumbuh bersama dengan dia. Tapi orang yang menanam yang namanya rumput Pak, tidak akan pernah ikut tumbuh bersama dengan padi. Itu Allah ingatkan kepada kita, sebuah perumpamaan. Padi yang kita tanam, rumput akan ikut menyertai tumbuh bersama dengan dia. Tapi kalau yang rumput Pak kita tanam, tidak akan pernah kita bisa mimpi yang padi itu akan tumbuh beserta dengan dia. Artinya Bapak dan Ibu, rubah pola pikir. Apabila dunia yang menjadi orientasi kita Pak, akhirat itu tidak akan mungkin itu menyertai kehidupan kita. Tidak mungkin. Tapi kalau akhirat yang kita cari, maka akhirat kita dapat, dunia akan disertakan oleh Allah dengan kebutuhan kita. Maka coba lihat hari ini Pak, berapa banyak hari ini orang-orang anak-anak kita yang hafal Al-Quran, yang hafiz 30 juz. Apakah Allah tidak mengikutkan dunia besertanya? Allah ikutkan dunia dengan sertanya. Kalau dulu orang berpikir ngapain anak kita antarkan ke pesantren, dia menjadi apa besok di pesantren? Dia besok di pesantren nggak bisa jadi polisi dah besok. Di pesantren besok nggak bisa jadi TNI dia, nggak bisa jadi tamat dia, nggak bisa jadi presiden dia, nggak bisa jadi menteri dia. Nggak usah ke pesantren dan jalan. Tapi hari ini nggak bisa. Allah balik hari ini. Allah balik hari ini. Sekarang apa? Untuk masuk polisi saja itu ada jalur yang namanya jalur prestasi. Masuk polisi jalur prestasi ini. Yang hafal Quran itu akan dipermudah. Masuk TNI hari ini Pak, ada jalur prestasi. Ada jalur prestasi Pak, hafal Quran, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, itu jalur prestasi Pak hari ini. Maka jangan anggap remeh Pak. Dulu orang meremehkan agama, sekarang Allah balik pendidikan agama itu menjadi prioritas dalam segala hal kehidupan untuk dunia dan akhirat. Lihatlah Bapak dan Ibu, kita buka hati kita masing-masing. Perhatikan semuanya, dan kita adalah orang-orang tertentu hari ini Bapak Ibu untuk menjadi generasi yang terbaik ke depan. Oleh karenanya, sekali lagi kami ingin pesankan kepada kita Bapak dan Ibu, apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini Bapak Ibu penting kalimat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bersumpah. Ini kalau sudah sumpah Imam Syafi'i tidak main-main, nama pun sumpah. Apa Imam Syafi'i bersumpah? Hayatul fata. Hayatul fata. Hayatul fata itu artinya kehidupan seorang pemuda Islam. Kehidupan seorang pemuda. Hayatul fata. Kehidupan seorang pemuda Islam itu kata Imam Syafi'i, wallah, demi Allah kata Imam Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup bil ilmi wat tuqa. Mereka hidup dihiasi dengan ilmu agama dan hidup dihiasi dengan ketakwaan mereka kepada Allah. Itulah baru dikatakan generasi. Kalau generasi tidak hidup dengan ilmu yang dihiasi dengan agama dan tidak dihiasi dengan nilai ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, lah, mereka bukan generasi yang sebenarnya. Ini sumpah Imam Syafi'i. Hayatul fata wallah bil ilmi wat tuqa. Generasi yang sebenarnya adalah generasi yang mereka hidup dihiasi dengan ilmu agama dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini kalimat terakhir Bapak Ibu. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian, perintahkan istri kalian, perintahkan anak-anak kalian, perintahkan orang-orang yang masih berada dalam tanggung jawab kalian agar mereka senantiasa dekat dan melaksanakan sholat dan jangan tinggalkan sholat. Dan inilah Bapak dan Ibu harapan dari semua perjalanan kehidupan kita. Tak ada arti Pak banyak infak, banyak sedekah. Tak ada arti Pak kita bangun masjid sendiri kalau seandainya anak dan generasi kita adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Di akhirat yang Allah tanya pertama adalah as-sholat. Sholat yang pertama ditanya Pak. Bukan haji berapa kali, bukan umrah berapa kali, bukan bangun masjid kau sendiri, bukan berapa banyak yang sudah kau buat dalam ibadah, tapi sholatmu dulu ditanya oleh Allah. Sholat kamu dulu ditanya oleh Allah. Kalau sholatmu benar, sholatmu betul, akan betullah semua amal-amal ibadah yang lain. Kalau sholatmu diterima oleh Allah, maka Allah akan terima amal-amal ibadah yang lain. Sebagai pengikut penyempurna
untuk memberikan nilai terbaik dari apa yang dilahirkan daripada sholat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada subuh yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghiasi langkah kita, menghiasi hati kita, menghiasi pola pikir kita untuk lebih cinta dan prioritas kepada agama Allah. Kalau agama yang kita utamakan, pastikan Pak, dipastikan Pak, kalau agama yang kita utamakan, Allah akan ikut sertakan dunia ini beserta kehidupan perjalanan anak-anak generasi kita. Tapi apabila agama yang kita biarkan, agama yang jauh dari kehidupan kita Pak, agama tidak akan Allah berikan kepada kita, dan dunia Allah akan hancurkan sebinasa-binasa dalam kehidupan kita. Walaupun pangkat ada, walaupun jabatan ada, walaupun kedudukan ada, tapi berkah rahmat dalam hidup, berkah harta itu tidak kita dapatkan. Maka betapa banyak hari ini Bapak Ibu orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka dekat dengan Allah, mereka tenang, mereka bahagia dengan kemiskinan. Arti kemiskinan bukan berarti tak ada apa-apa, tapi sederhana hidup mereka, tapi mereka bahagia. Tapi sebagian ada orang yang hidup dengan mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang megah, harta pangkat dan jabatan mereka ada, tapi jauh daripada ketaatan kepada Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, jauh dari silaturahim, jauh dari pengajian, dan jauh dari pengadaan dan dakwah. Maka berkah mereka tidak mereka dapatkan. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwa mereka. Semoga Bapak dan Ibu, harapan kita ini semuanya menjadi harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanapun Allah cinta dan sayang kepada kita. Di akhirat nanti Allah akan menampakkan kepada kita ada surga dan neraka, karena Allah tidak mau kita masuk dalam neraka. Semuanya kita itu diinginkan oleh Allah itu masuk dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku persiapkan. Barakallahu li wa lakum fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.